Saya percaya kebenaran baik pada malam hari ini. Kita bersyukur betapa Tuhan itu baik, dahsyat dan ajaib di hidup kita. Terbuktinya malam hari ini kita boleh mengakhiri tahun ini. Bagaimana Tuhan memelihara hidup kita sepanjang 2022 secara dahsyat dan ajaib. Dan kita percaya bahwa di 2023 besok kita akan mengalami mujizat, berkat terobosan di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan. Mari kita memuji Allah kita yang dahsyat. Sehingga kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuji Tuhan kita di tempat kita masing-masing dengan segenap hati kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam ini. Kami sangat bersuka cita karena kami tahu Tuhan, Kau Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kami. Malam ini kami datang Tuhan untuk kami mau memuji Tuhan. Kami menyambut tahun 2023 bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Malam ini kami datang memuji Tuhan, tanda kami mengandalkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita puji Allah kita. Dia Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Haleluya. Sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama jemaat puji Dia.
Haleluya. Kita menjadikan Tuhan Yesus sumber kekuatan kita sepanjang 2023. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Sekarang kita silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa di rumah kita, dimanapun kita malam hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu mari kita menghormati kehadiran Tuhan. Kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami hanya hidup karena perkataan firman Tuhan. Kami hanya hidup memegang janji-janji firman Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan bawa hatimu pada Tuhan. Oh, haleluya. Kami hidup karena percaya hanya pada janji-Mu. Percaya, sembah Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami hanya percaya kepada janji Tuhan. Kami hanya berpegang kepada Tuhan Yesus saja, yang percaya sembah Dia. Karena percaya Kau yang berjanji setia. percaya Kaulah yang besar di dalam hidup kami. Kau menggenapi janji-janji-Mu Tuhan. Tahun 2023 kami berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa mulianya Engkau Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sepanjang tahun 2022 Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami Tuhan. Kami melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib di hidup kami. Dan kami percaya di 2023 kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap menjadi penolong kami, menjadi tempat perlindungan kami, menjadi terang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak hidup berdasarkan keadaan Tuhan. Kami tidak hidup berdasarkan perkataan orang tentang kami. Tetapi kami mau hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kami. Tuhan menyertai kami. Mari jemaat Tuhan yang percaya dengan janji Tuhan, angkat kedua tangan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan di tahun 2023 ini. Tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Tetap bersungguh-sungguh hati sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembah Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan. Jemaat Tuhan yang percaya, nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang, kami percaya Tuhan Yesus kami. Janji-Mu tidak pernah Kau ingkari Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa. Mari dengan imanmu nyatakan lebih lagi. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
kasih Bapa yang baik Tuhan. Selama 2023 kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Firman-Mu menjadi harapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak takut lagi dan kami bersuka cita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan kepada Tuhan. Kau disenangkan, Kau disukakan, dan perkenanan-Mu ada atas setiap kami hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu di rumah-rumah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar kesaksian firman Tuhan yang meneguhkan kami betapa Kau Allah yang baik dan dahsyat di hidup kami. Kesaksian ini akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Shalom, nama saya Luming. Saya bergereja di PPL Majesty dan saya berkomunitas di komunitas para pendoa di GBI PPL Majesty. Saya hendak bersaksi untuk menyatakan kuasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi awal ceritanya itu waktu ayah saya meninggal dunia, ibu saya meneruskan perusahaan ayah. Nah, pada saat itu ibu saya berkenalan dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini memakai kuasa kegelapan dan laki-laki ini ikut serta di dalam perusahaan yang dikelola oleh mama. Jadi singkat cerita terjadi mismanagement di perusahaan sampai perusahaan itu tutup akhirnya. Ketika perusahaan itu tutup, permasalahan dengan karyawan itu tidak diselesaikan dengan baik. Ditinggal begitu saja. Jadi ada tuntutan dari karyawan-karyawan perusahaan mama. Dan lagi pula mama saya itu pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki itu. Entah kemana. Dari mulai di situ komunikasi kami, saya dengan mama saya itu terputus. Saya berusaha mencari, saya berusaha menelpon, tetapi teleponnya itu selalu tidak bisa dihubungi. Nah, ketika ini tuntutan karyawan ini harus dihadapi, saya menghadapi dengan berusaha untuk menjual beberapa perlengkapan yang ada di toko untuk uangnya dibayarkan ke karyawan-karyawan yang menuntut. Tapi itu hanya sebagian kecil supaya karyawan lebih tenang, dan saya bicara kepada karyawan, tunggu sampai nanti mama saya pulang diberesin. Karena perusahaan itu bukan perusahaan saya, perusahaan atas nama mama. Nah, selang waktu itu saya juga terus berusaha mencari keberadaan mama saya. Sampai suatu hari saya menemukan informasi bahwa mama saya ada di satu tempat di luar kota Bandung, jauh. Saya berusaha bertemu, mencari mama ke tempat itu. Walaupun itu rintangannya seperti sulit sekali. Saya percaya itu peperangan rohani ya, antara kuasa kegelapan dan pertolongan daripada Tuhan. Di tengah jalan menuju tempat mama saya, mobil saya sempat ditabrak. Jadi itu perjuangan yang luar biasa. Sampai di sana saya bertemu dengan mama saya, tetapi hanya sebentar waktunya karena mama saya itu pas mau pergi, mau dibawa pergi oleh laki-laki itu. Jadi tidak terjadi komunikasi yang lama dan saya juga harus kembali dengan tangan kosong. Tapi setidaknya saya tahu keberadaan mama saya. Nah, beberapa kali saya berusaha menghubungi tapi tidak bisa. Ada teman-teman, saudara-saudari saya memberikan masukan, nasihat, udah aja pakai jalur hukum, panggil polisi, pakai pengacara. Secara hukum mama diambil gitu, dipisahkan dengan laki-laki itu. Tapi saya berpikir saya tidak mau memakai kekerasan. Saya berharap mama saya itu bisa sadar, bisa nyadar, bisa pulang gitu. Nah, sementara itu saya bersyukur, puji Tuhan, saya itu berkomunitas Tuhan tempatkan di pendoa di gereja PPL Majesty. Jadi banyak teman-teman pendoa mendukung saya, mendoakan saya.
saya diberi kekuatan. Dan saya percaya itu awal daripada pemulihan hati saya. Karena sebelumnya hati saya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan, bahkan jengkel dan benci kepada laki-laki itu. Tapi saya banyak mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, lambat laun hati saya diubahkan. Firman Tuhan kan berkata, kita harus melepaskan pengampunan. Kita harus mengasihi orang-orang yang melakukan yang jahat kepada kita. Walaupun itu sulit, tapi saya mau melakukan taat. Dan itu berproses tidak langsung kan. Nah, itu terjadi 5 tahun yang lalu. Hubungan dengan komunikasi dengan mama itu terputus. Terus ada COVID kan, tahun 2020 itu sampai sekarang ini. Jadi tuntutan karyawan itu seperti dipending karena kan tidak ada kegiatan selama COVID. Nah, awal tahun 2022 ini, sekitar bulan Mei, karyawan kembali menuntut melayangkan surat lelang. Jadi karyawan mau melelang salah satu aset yang ditempati oleh adik saya. Wah, waktu itu saya kan gimana ya? Saya harus bagaimana gitu, saya cuma bisa berdoa. Tiap hari saya berdoa, tiap pagi cuma minta pertolongan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau sanggup. Terima kasih Engkau yang bisa menolong saya. Tiap pagi hanya berdoa seperti itu. Karena dengan kekuatan dan dengan apa yang saya lakukan itu nggak ada hasilnya. Tetapi saya benar-benar mau berserah, Tuhan yang tolong. Nah, sementara itu saya menunggu. Sebenarnya saya tuh sudah berencana liburan dengan anak-anak saya. Jadi jauh-jauh hari kami itu udah membeli tiket, mau liburan. Rencananya tanggal 22 Agustus tuh kami berangkat hari Senin. Nah, tanggal 21 ketika saya ibadah di gereja, saya menerima kabar WhatsApp. Laki-laki itu meninggal dunia. Waduh, saya kaget sekali. Sampai nggak bisa berpikir, kok bisa gitu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, ini pasti campur tangan Tuhan, ini pasti pertolongan Tuhan, ini jalan keluar yang Tuhan berikan. Jadi saya cepat-cepat waktu itu jemput mama saya di rumah duka, mengajak mama saya pulang. Waktu itu juga mama saya tidak mau langsung pulang. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya mama saya mau pulang. Jadi keadaan kondisi mama saya waktu itu tidak terlalu baik. Dia sudah mulai punya gejala demensia, jadi dia tuh lupa dengan hal-hal yang terjadi dengan dirinya. Kondisi kesehatan pun kurang baik gitu. Saya bawa pulang. Nah, dalam waktu seminggu itu karena puji Tuhan juga tiket yang saya pesan buat berlibur itu bisa di reschedule. Hotel yang kami pesan bisa di reschedule. Itu kalau bukan campur tangan Tuhan tidak mungkin. Jadi selama 1 minggu yang tadinya saya sudah izin mau berlibur, saya mengurus mama saya. Saya bawa mama saya ke dokter, check up semua. Jadi kesehatannya, kekurangan gizi mama saya. Terus pendengaran dan penglihatannya kurang baik. Saya juga bawa mama saya ke bank untuk mengambil sertifikat yang harus ditandatangani. Karena sertifikat rumah itu yang mau dijual supaya uangnya bisa membayar tuntutan karyawan. Akhirnya semua sudah bisa dibereskan, sertifikat diambil, rumahnya puji Tuhan ada yang mau beli, dan tuntutan karyawan bisa diselesaikan. Sudah terjadi perdamaian di sidang pengadilan, jadi urusan dengan tuntutan karyawan sudah beres, puji Tuhan, dan mama sekarang sudah bersama-sama kami. Saya percaya hari demi hari Tuhan pulihkan memori mama. Bahkan Tuhan pulihkan kesehatannya. Sekarang ini sudah hampir 3 bulan, mama kembali. Kesehatannya sudah membaik, tidak ada sakit penyakit. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Jadi intinya melalui semua peristiwa yang saya alami ini, saya belajar ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, seperti yang firman katakan, melepaskan pengampunan, bahkan berdoa untuk orang-orang yang jahat kepada kita, mengasihi, memberkati, Tuhan yang akan turun tangan.
Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Puji Tuhan, mama saya sekarang sudah kembali bersama-sama dengan kami. Dan puji Tuhan, Tuhan juga memulihkan, saya percaya hari demi hari memori mama. Juga Tuhan sedang terus memperbaharui, memulihkan kondisi kesehatan mama. Saya sangat bersyukur mama juga sudah mau didoakan, mau terima Tuhan Yesus. Ini seperti mimpi bagi saya, seperti firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kami seperti orang bermimpi. Saya percaya firman itu terjadi dalam kehidupan saya. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Betapa Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan kesaksian ini. Saya percaya siapapun yang sedang mengalami pergumulan, persoalan yang besar, jangan pernah lupakan Tuhan. Fokus kepada kebesaran Tuhan, kemahakuasaannya. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap. Dan terus berserah dan berharap hanya kepada Tuhan. Dia sumber pertolongan kita, Dia sumber jalan keluar kita. Terima kasih, sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Yanti. Saya tadinya bukan orang percaya, tetapi karena kasih kemurahan Tuhan, tahun 2011 Tuhan memanggil saya menjadi umat-Nya. Sejak saya mengenal Tuhan dan hidup bersama Tuhan, banyak pertolongan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan saya. Berikut akan saya saksikan mujizat yang terjadi pada bulan Juli 2022. Sebagai orang tua, tentu kita mengharapkan anak itu sekolah setinggi-tingginya. Demikian juga dengan saya. Tetapi karena melihat kondisi saya sebagai single parent, pekerjaan saya sebagai guru honor di sekolah swasta yang kecil dan part-time di gereja. Kalau secara manusia, kecil kemungkinan saya menguliahkan anak, apalagi swasta. Kalau negeri mungkin masih bisa diusahakan. Saya ada 2 anak lagi, keduanya sekolah di SMA. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, mereka sekolahnya di SMA negeri, di mana banyak keringanan, tidak usah membayar SPP setiap bulan, hanya membayar uang bangunan waktu awal masuk, dan itu pun bisa dicicil. Anak saya yang kelas 3 waktu itu bertanya, "Mah, apakah saya bisa kuliah?" Saya hanya bisa menjawab, kalau di negeri mungkin akan diusahakan, tetapi kalau di swasta Mama nggak sanggup. Pergumulan itu kami bawa di dalam doa, baik doa pribadi saat di mesbah keluarga maupun saat di PK dan persekutuan-persekutuan doa yang saya ikuti di Menara Doa. Saya selalu minta dukungan dari teman-teman saya, termasuk anak saya juga minta dukungan dari teman-teman PK-nya. Yang saya lakukan, saya mulai mencari-cari beasiswa untuk kuliah anak saya. Yang pertama, beasiswa di Sinarmas, di kampus milik Sinarmas, di mana kalau nanti lulus akan disalurkan bekerja di perusahaan sawit milik PT Sinarmas. Yang kedua, saya menganjurkan anak saya mengikuti beasiswa di Telkom University melalui jalur keagamaan, di mana syaratnya harus ada surat rekomendasi dari gereja. Saya berkonsultasi dengan Bapak Gembala, karena sebelum pandemi anak saya sudah melayani di lingkup kecil. Karena pandemi sempat terputus, lalu saya berkonsultasi dengan Bapak Gembala saya dan beliau menganjurkan anak saya mulai melayani lagi supaya nanti rekomendasinya tidak bohong. Puji Tuhan, anak saya melayani di bagian musik dan juga di multimedia.
mungkin rencana Tuhan supaya anak saya melayani, jadi saya ambil beasiswa Telkom University itu. Nah, sebelumnya juga anak saya ini termasuk siswa yang eligible di sekolahnya, di mana diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot dari semester 1 semester 5. Namun tidak lolos. Kecewa sih, tetapi saya dan anak saya berpikir itu bukan yang terbaik. Hasil dari Telkom University juga ternyata tidak lolos karena saingannya banyak. Jadi tinggal ada 2 harapan, yaitu yang Sinarmas dan anak saya juga mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui tes seluruh Indonesia. Beasiswa Sinarmas ini melalui beberapa tahap. Tahap pertama lolos, tahap kedua lolos, tahap ketiga juga lolos. Tahap pertama tahap tes akademik, tahap kedua tes psikotes, tahap ketiga tes wawancara sudah lolos, tinggal menunggu 1 tahap lagi untuk pergi ke Tangerang. Tetapi ternyata pengumumannya SBNPTN terlebih dahulu diumumkan. Waktu mau pengumuman, saya waktu itu pulang ngajar di jalan, ingat hari ini adalah pengumuman SBNPTN, gimana anak saya ya. Tiba-tiba ada suara yang berbicara di hati saya, anak kamu diterima. Wah, saya kaget, puji Tuhan. Tapi saya ini apa suara dari hati saya sendiri atau suara dari Tuhan? Tapi saya bersyukur, dan waktu saya naik angkot, saya buka WA, ternyata benar anak saya, puji Tuhan, bisa diterima di SBNPTN Polban. Jurusannya masih belum tahu. Kemudian sudah sampai di rumah, anak saya, sekarang puji Tuhan lolos masuk Polban. Iya, tapi katanya D3. Gak apa-apa, kata saya, yang penting kamu kuliah. Ternyata waktu diperiksa lagi bukan D3, diterima di D4 setara dengan S1. Puji Tuhan sekali. Di sela-sela waktu menunggu, saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa mahasiswa yang sama-sama sedang membuat surat kesehatan. Ada seorang mahasiswa yang bicara, teman saya kuliah biayanya murah, hanya 500.000 per semester. Saya dalam hati ngomong, masa iya sih zaman sekarang ada biaya kuliah semurah itu? Tapi saya juga dalam hati, Tuhan kalau memang ada, maulah saya juga uang kuliah cuma 500.000 per semester. Nah, singkat cerita sudah selesai pengurusan surat kesehatan, tinggal 1 lagi yaitu slip gaji. Tapi saya beberapa hari sebelumnya sudah meminta ke bagian TU di mana tempat saya mengajar untuk menyiapkan slip gaji. Waktu sampai di sana ternyata orang TU lupa untuk membuat surat itu, tetapi segera dibuatkan di print, dan yang sangat puji Tuhan kan surat itu harus ada tanda tangan dari kepala sekolah. Kepala sekolahnya waktu itu masih ada di tempat, padahal biasanya beliau sibuk atau sudah pulang ke rumahnya. Kalau misalnya tidak ada di situ, kami mungkin harus ke rumahnya, dan jauh alamatnya tidak tahu. Waktu saya bilang, puji Tuhan Bu masih ada di sini, kepala sekolahnya bilang, iya tadi saya mau pulang tetapi seperti ada yang menahan saya untuk tidak pulang. Dan beliau juga mendoakan anak saya supaya bisa diterima, karena dulu juga anak saya dulunya sekolah SD-nya di sekolah tersebut. Nah, singkat cerita sudah di-upload selesai, puji Tuhan, tinggal menunggu beberapa hari untuk
untuk mengetahui berapa besarnya biaya uang kuliah. Kami menunggu dengan hati yang deg-degan gitu ya. Ternyata pengumumannya jam 10 malam dan yang luar biasa, puji Tuhan, saya sangat bersyukur anak saya mendapatkan biaya yang paling murah, yaitu 500.000 per semester karena ada slip gaji. Jadi kuliah di negeri itu sekarang dilihat dari pendapatan orang tua. Saya sangat bersyukur. Kalau tidak menyertakan slip gaji itu, kami akan kena 10 juta per semesternya. Itulah mukjizat yang saya alami. Oh ya, sebelumnya waktu saya minta surat rekomendasi juga, Bapak Gembala mendoakan anak saya. Waktu itu yang saya ingat perkataan beliau, ibu akan menuai apa yang ibu tabur, termasuk anak cucu ibu. Saya aminkan. Dan satu lagi ada yang lupa, saya selalu menumpangkan tangan kepada anak saya kalau mereka mau pergi sekolah, dan saya memperkatakan firman Tuhan di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kenapa saya selalu memperkatakan firman itu? Karena saya menyadari anak saya ada di tengah-tengah, anak saya minoritas berada di tengah-tengah mayoritas. Itulah kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang penting kita tetap percaya, kita tetap punya harapan, dan kita mengasihi Tuhan dan sesama. Sekian kesaksian saya, semoga menjadi berkat. Terima kasih, Salam. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam ibadah tutup tahun, mengakhiri tahun 2022. Dan saya percaya kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan dan juga diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang baru kita dengarkan. Amin. Dan malam hari ini kita sama-sama beribadah untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap kita di sepanjang tahun 2022. Sehingga di akhir tahun 2022 ini kita ada dalam keadaan baik. Amin, saudara. Ya, saya mau mengingatkan bahwa di awal tahun 2022 yang lalu kita juga mendengar banyak kabar yang membuat kita mungkin khawatir dan takut menjalani tahun 2022. Tetapi kita lihat hari ini kita semua ada dalam keadaan baik. Dan karena itu saya percaya sepanjang 2023 apapun yang terjadi, perubahan apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap sama. Amin. Nah itu saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya di tahun 2023 firman Tuhan yang jadi kekuatan buat kita. Kita bisa hidup dalam tentram, damai sejahtera, bukan karena kata orang, bukan karena keadaan, tetapi karena firman Tuhan yang kuat dan ya dan amin. Nah itu mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Mari satukan hati. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu malam hari ini di akhir tahun 2022. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan kemurahan Tuhan, atas semua kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dalam keadaan baik tanpa kurang suatu apapun. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami mau bersyukur atas semuanya, atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan sekaligus malam hari ini kami minta Tuhan, biar Tuhan berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya semuanya boleh jadi pegangan dalam hidup kami, jadi terang dalam langkah kaki kami, untuk menjalani tahun 2023 yang sebentar lagi kami akan masuki. Terima kasih, biarlah Engkau berbicara kepada umat-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan pesan yang sudah Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu, sehingga semuanya jadi berkat buat umat-Mu,
buat kami semua, juga buat hamba-Mu. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Terang di Tengah Kegelapan. Ya, diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 5. Dan mari saya mengajak kita untuk membaca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Firman Tuhan berkata demikian saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu berjaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Saudara, dari firman tadi kita bisa simpulkan bahwa sebelum ada segala sesuatu apapun, saudara, Allah sudah ada. Ya, dan Allah lah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan firman-Nya. Sehingga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tadinya tidak ada, tetapi menjadi ada karena Allah berfirman dan menjadikannya. Amin, saudara. Dan Allah menjadikan segala sesuatu baik dan sempurna. Karena itu kalau kita lihat, saudara, apa yang ada di sekeliling kita, kita akan menyaksikan betapa Tuhan hebat dan luar biasa. Saudara, kita saksikan Tuhan jadikan siang dan malam, sehingga dalam 24 jam, siang dan malam terus-menerus bergantian dengan teratur, saudara. Betul? Meskipun mungkin ada di satu tempat-tempat tertentu, di mana kadang-kadang siang lebih panjang daripada malam, atau di tempat lain terjadi kebalikannya, malam lebih panjang daripada siang di waktu-waktu tertentu. Tapi semuanya tetap berjalan dalam keteraturan. Tuhan juga ciptakan manusia dan semua binatang yang ada di muka bumi ini, dan Tuhan juga berikan makanan buat mereka. Tuhan berikan air, sinar matahari, ya, sehingga semua makhluk hidup tidak kekurangan apapun dan semuanya bisa hidup dan bertumbuh dengan sempurna. Tuhan juga tumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan berbagai hal lainnya, saudara. Tuhan selain menumbuhkan tumbuhan dan tanaman, Tuhan juga membuat sungai-sungai, Tuhan turunkan hujan, Tuhan berikan sinar matahari yang cukup, sehingga tanaman pun bisa bertumbuh. Tumbuh-tumbuhan bisa berkembang dengan baik. Tuhan ciptakan gunung, sungai, dan laut, sehingga air mengalir, air hujan mengalir dari gunung ke sungai, dan terus ke laut, terus menerus. Tetapi kita lihat, saudara, sungai nggak pernah kering, dan laut pun nggak pernah penuh. Kenapa? Karena ada Tuhan yang mengatur semuanya itu. Tuhan yang tetapkan batas air laut dengan daratan. Tuhan yang kasih batas air sungai dengan daratan. Tuhan menjaga semua ekosistem dan rantai makanan bagi manusia, hewan, dan semesta alam ini. Sehingga ada keseimbangan di alam semesta ini, saudara. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Saudara, itu semua bisa kita saksikan, bisa kita lihat. Tetapi ternyata, saudara, kebesaran Tuhan itu tidak hanya ada pada hal-hal yang kita lihat. Tapi banyak hal yang tidak kita lihat, tidak selalu kita saksikan, tapi ada kebesaran Tuhan di dalamnya. Ya, saudara coba perhatikan slide ini, saudara. Ini adalah bumi kita, saudara. Ya, di dalam tata surya kita, bumi kita itu lebih besar dari beberapa planet yang lain. Ya, lebih besar dari Venus, Mars, dan Merkurius, saudara. Ya, juga Pluto. Meskipun sekarang Pluto sudah tidak dianggap sebagai planet lagi. Saudara, bumi kita jauh lebih besar. Tapi ternyata, saudara, bumi kita kalau dibandingkan dengan planet yang lain di tata surya kita, itu sangat kecil sekali. Ya, bumi itu jauh lebih kecil dari planet Neptunus, Uranus, Saturnus, apalagi Jupiter, saudara. Bumi kita sangat kecil dibandingkan planet-planet yang ada di tata surya kita.
Ya, Jupiter jauh lebih besar daripada bumi kita, sehingga bumi kita dibandingkan dengan planet yang lainnya itu sangat kecil sekali. Tetapi ternyata saudara, planet yang terbesar sekalipun Jupiter, itu kalau dibandingkan dengan matahari, itu jauh lebih kecil. Bahkan bumi kita kalau dibandingkan dengan matahari, hanyalah sebuah titik, saudara. Ya, betapa matahari sangat luar biasa besar. Dikatakan, saudara, matahari itu punya diameter, ya, diameternya sebesar 1.392.000 kilometer. Sedangkan bumi diameternya 12.742 kilometer. Artinya, saudara, diameter matahari itu kurang lebih 110 kalinya diameter bumi. Betapa luar biasanya besar matahari. Bumi dibandingkan matahari hanya sebuah titik yang kecil sekali. Tetapi ternyata saudara, matahari kita dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain di dalam galaksi Bima Sakti, itu juga hanya sebuah titik. Di dalam galaksi Bima Sakti, di mana tata surya kita ada, saudara, diperkirakan ada 200 miliar sampai 400 miliar bintang seperti matahari, bahkan yang jauh lebih besar dari matahari. Ya, dan di alam semesta ini, selain galaksi Bima Sakti, ada kurang lebih 16 galaksi yang lain yang sudah bisa diidentifikasi dan diberi nama. Tetapi masih banyak galaksi-galaksi lain yang belum bisa diidentifikasi dan belum bisa diberi nama. Saudara, betapa besar dan luasnya alam semesta ini, saudara. Dan siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, karena itu dikatakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tadinya enggak ada, tapi karena Tuhan berfirman semuanya ada. Amin, saudara. Dan ternyata Tuhan hanya bukan sekedar menciptakan, tetapi Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, di semua galaksi yang ada, termasuk di bumi kita ini, saudara. Sehingga, saudara, dikatakan tadi di ayat 4, di dalam Dia ada hidup. Ya, apa artinya hidup, saudara? Ada hidup artinya begini, ada kesinambungan, ada kelangsungan hidup yang terus-menerus bagi semua ciptaannya, karena Tuhan yang mengaturkannya. Bukan hanya kelangsungan hidup yang terus-menerus, tapi juga ada keteraturan dan kecukupan buat semua ciptaannya. Apapun yang dibutuhkan oleh semua ciptaannya, saudara. Ya, baik benda hidup, yang hidup, makhluk hidup maupun benda mati, semuanya Tuhan sediakan sehingga semuanya bisa berkesinambungan, ada kelangsungan hidup yang terus-menerus, bahkan bagi kita orang percaya sampai pada kekekalan. Karena itulah dikatakan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya kalau kita di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikuasai oleh kegelapan. Karena ada kelangsungan hidup yang terus-menerus sampai kekekalan. Ada keteraturan, bahkan ada kecukupan dan berkat-berkat bagi kita. Amin, saudara. Karena itu, saudara, pada waktu Tuhan Yesus berkata, ya, dalam firman-Nya Dia berkata, tidak ada satupun burung pipit yang akan jatuh ke bumi tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Tuhan punya dasar. Kenapa, saudara? Alam semesta yang luas, ya, matahari, bulan, bintang, planet-planet yang demikian besar, semuanya Tuhan yang atur, saudara. Setiap detik keberadaannya, apalagi burung pipit yang sangat kecil. Dan karena itu Tuhan juga punya dasar waktu Dia berkata bahwa setiap rambut di kepala kita itu terhitung jumlahnya. Tuhan tahu. Kenapa, saudara? Karena ratusan miliar bintang-bintang yang ada di alam semesta pun Tuhan tahu, Tuhan hitung, dan Tuhan atur semuanya. Karena itu Tuhan berkata, tidak akan ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Dan karena itu, saudara, Tuhan juga punya dasar yang kuat. Waktu Tuhan berkata, jangan khawatir, apa yang akan engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Jangan khawatir akan segala kebutuhan hidupmu. Karena Tuhan yang memberikan kecukupan, keteraturan, kelangsungan hidup yang terus-menerus buat seluruh alam semesta ini. Amin, saudara.
Karena itu saudara, malam ini memasuki tahun 2023, ini yang saya mau ingatkan kepada kita semua, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang mengatur, menciptakan, dan menjaga seluruh alam semesta ini, semua ada dalam kendali Tuhan, terlebih hidup kita. Amin, saudara. Supaya apa, saudara? 1 Petrus 4 ayat 7 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Saudara juga baca ayat ini di rumah kita masing-masing. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata demikian, saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, saudara, dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dari mana kita tahu, saudara? Karena semakin tahun, ya, kita rasakan keadaan gak semakin mudah. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Karena itu kalau orang berkata tahun 2023 adalah tahun yang sukar, gak mudah, memang itu karena mendekati akhir zaman, mendekati kesudahan segala sesuatu sudah semakin dekat. Ya, 2 Timotius 3 katakan demikian, saudara. Tapi yang penting buat kita, bagaimanapun keadaan, ada masa yang sukar, ada masa yang gak mudah, tetapi kita harus bisa tetap menguasai diri kita, dan kita menjadi apa, saudara? Tenang. Dan karena itu malam hari ini saya mau mengingatkan kita tentang kebesaran Tuhan kita, supaya memasuki tahun 2023, apapun yang terjadi, kita bisa tetap menguasai diri kita dan menjadi tenang. Amin, saudara. Karena kalau orang tidak tenang hatinya, saudara, maka dia mudah dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Kalau orang tidak tenang hatinya, dia mudah kehilangan semangat, kehilangan daya juang, ya, kehilangan pengharapan. Kalau orang tidak tenang hatinya, dia menjadi tawar hatinya. Dan Amsal 24 ayat 10 mengatakan, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ini yang penting, saudara. Kenapa kita harus jadi tenang? Apapun yang kita hadapi, di tahun 2023, hati kita enggak tawar. Tapi hati kita tetap kuat, sehingga saudara, kita bisa maksimal, ya, menghadapi kehidupan ini dengan segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Kita bisa jadi kuat, dan kita tetap punya semangat untuk berjuang dalam kehidupan ini. Dan juga, saudara, kalau orang hatinya enggak tenang, enggak mungkin dia bisa berdoa. Karena itu sepanjang 2023, kita harus kuasai diri dan jadi tenang. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa berdoa sepanjang tahun 2023. Jangan sampai kita menghadapi pergumulan, tapi kita tidak berdoa. Kita lupa berdoa, atau kita tidak bisa berdoa karena hati kita enggak tenang. Hati kita penuh dengan kekhawatiran, hati kita penuh dengan kejengkelan dan lain sebagainya. Kuasai diri supaya kita jadi tenang, sehingga kita bisa berdoa. Amin. Ya. Dan waktu kita bisa jadi tenang, maka saudara, kita akan jadi kuat. Dan kita bisa berdoa. Sehingga secara fisik, secara kemampuan manusia kita tetap kuat, maksimal dalam hidup ini. Dan waktu kita tekun dalam doa, ada intervensi ilahi terhadap diri kita. Sehingga kita dijadikan Tuhan menjadi lebih dari apa yang sebenarnya kita bisa. Sehingga masalah seberat apapun, kita akan bisa atasi bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Itulah sebabnya tadi kita dengarkan kesaksian, ya, bagaimana Ibu Yanti, saudara, ya, segala sesuatu yang tampaknya mustahil, nggak mungkin, tetapi jadi mungkin. Kenapa? Karena ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang hebat, yang tidak pernah gagal menggenapi janji-janjinya. Amin. Juga Ibu Luming yang berjuang, bergumul, nggak sebentar, 7 tahun. Tapi pada akhirnya masalah yang tampaknya mustahil tetap bisa terjadi, bisa digenapi. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Seringkali suatu pergumulan nggak selesai dengan cepat, saudara. Perlu waktu, tetapi percayalah, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Selalu ada pertolongan, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, pada akhirnya Tuhan jadikan kebaikan bagi setiap kita. Amin.
Dan itu saya percaya akan kita alami sepanjang tahun 2023. Dan malam hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar dari satu tokoh, yaitu Raja Daud, saudara. Nanti kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 28, Raja Daud waktu dikejar-kejar Saul, dia bersembunyi. Dan Raja Daud berpikir persembunyian yang paling aman adalah di tengah-tengah musuhnya orang Israel, yaitu orang Filistin. Karena waktu Daud berlindung, bersembunyi di tengah orang Filistin, nggak mungkin Saul mengejar dia. Dan karena itu Daud datang kepada Akis, salah satu raja orang Filistin. Dan Akis menerima Daud, bahkan Akis sangat sayang sama Daud. Karena itu dalam 1 Samuel 29, pada waktu orang Filistin mau berperang melawan orang Israel, melawan Saul dan tentaranya, ya, Daud menyertai Akis bergabung dengan semua raja-raja Filistin untuk berperang melawan Saul dan tentaranya, saudara. Tetapi waktu raja-raja Filistin yang lain melihat Daud, mereka berkata kepada Akis, bukankah dia ini Daud? Ya, orang Ibrani juga, orang Israel. Bagaimana kalau nanti dia berperang dan tiba-tiba dia membela musuh kita? Karena itu raja-raja Filistin yang lain keberatan kalau Daud ikut berperang bersama dengan mereka. Dan Akis tidak berdaya. Karena itu Akis meminta Daud untuk kembali ke Ziklag, ya, di mana selama ini Daud tinggal. Dan Daud gak berkuasa menolak hal itu. Akhirnya Daud berserta dengan 600 orang tentaranya kembali ke Ziklag. Tetapi saudara, kalau kita baca 1 Samuel 30 selanjutnya, waktu sampai di Ziklag, mereka terkejut, Daud dan 600 tentaranya. Kenapa? Karena mereka melihat ternyata Ziklag sudah terbakar. Ternyata pada waktu mereka sedang pergi bersama dengan Akis ke medan perang, orang-orang Amalek menyerbu Ziklag. Ya, tidak ada tentara di sana, hanya ada para istri dan anak-anak, sehingga dengan mudah orang Amalek menawan semua istri dan anak-anak Daud dan 600 tentaranya dan membakar kota Ziklag. Sehingga waktu Daud dan 600 tentaranya sampai di Ziklag, Ziklag terbakar dan istri serta anak-anak mereka ditawan orang Amalek. Dan karena itu dikatakan Daud dan semua rakyat yang menyertai dia, semua tentaranya, menangis sampai mereka akhirnya kelelahan dan tidak bisa menangis lagi. Mereka menangis sejadi-jadinya sampai tenaga mereka habis dan mereka tidak bisa menangis lagi. Dan ternyata enggak cuma itu yang terjadi, saudara. Di 1 Samuel 30 ayat 6-nya dikatakan begini, terjadi suatu hal yang di luar dugaan. Dikatakan, dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi saudara, rupanya saking sedihnya 600 tentaranya Daud kehilangan istri dan anak-anak mereka, akhirnya mereka mau melempari Daud dengan batu, saudara. Bayangkan, 600 tentaranya yang tadinya loyal kepada Daud, tapi karena mereka mengalami masalah yang sangat membuat mereka pedih, akhirnya mereka berubah setia kepada Daud. Bahkan mereka mau melempari Daud, saudara. Mau melempari pemimpin mereka, raja mereka, orang yang selama ini mereka hormati, yang selama ini mereka kasihi. Saudara, perhatikan baik-baik. Ternyata kesusahan, kesukaran, masalah pergumulan yang harus kita hadapi bukan hanya pergumulannya saja. Ada hal lain yang harus kita waspadai. Yaitu apa, saudara? Jangan sampai karena permasalahan yang kita hadapi membuat hubungan yang selama ini baik menjadi rusak, saudara. Sekali lagi, yang harus kita waspadai bukan hanya masalah pergumulan, kesukaran yang kita hadapi. Tapi yang harus kita waspadai adalah jangan sampai masalah pergumulan kesukaran itu membuat hubungan yang selama ini baik jadi rusak, saudara. Seperti yang dialami oleh Daud. 600 tentaranya karena kesusahan, kesukaran yang mereka hadapi mau melempari Daud, saudara. Dan ini harus kita waspadai, saudara. Jangan sampai waktu kita menghadapi kesukaran, kesusahan, pergumulan, suami istri yang tadinya baik hubungannya,
jadi rusak karena kesusahan yang dihadapi. Jangan sampai hubungan orang tua dengan anak yang tadinya baik, tapi karena ada masalah, membuat akhirnya hubungan jadi rusak. Jangan sampai hubungan dengan rekan-rekan sekerja, rekan usaha, partner kita, yang tadinya baik, tetapi karena ada permasalahan yang dihadapi, jadi rusak hubungan. Juga jangan sampai terjadi, saudara, karena ada masalah dalam kehidupan kita, ya, lalu hubungan kita dengan teman-teman sepelayanan, rekan-rekan satu PK, satu komsel, dengan jemaat yang lain jadi rusak. Ya, karena itu saudara, dikatakan kita harus menjadi tenang, supaya pada waktu menghadapi masalah apapun yang terjadi, kita tetap berfokus kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan Daud, saudara. Daud tidak ikut-ikutan frustasi seperti tentaranya, saudara. Kenapa? Karena Daud dikatakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, di 1 Petrus 4 ayat 7 tadi dikatakan kita harus menguasai diri supaya bisa jadi tenang. Bagaimana supaya kita bisa jadi tenang, saudara? Caranya seperti yang dilakukan Daud. Pada waktu kita menghadapi masalah, maka kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah yang akan membuat hati kita jadi tenang. Sehingga respon kita tetap benar menghadapi masalah. Sehingga hubungan yang baik tetap baik. Suami istri tetap baik meskipun ada masalah yang dihadapi. Orang tua dengan anak hubungannya tetap baik. Rekan sekerja hubungannya tetap baik meskipun ada masalah yang sedang dihadapi. Juga saudara, hubungan dengan rekan-rekan seiman, rekan-rekan sepelayanan tetap baik meskipun sedang ada masalah yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga hati kita bisa tetap tenang. Amin, saudara. Ya. Dan selain supaya hubungan tetap baik, saudara, waktu Daud dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, Daud bisa jadi tenang, sehingga dia nggak ikut-ikutan frustasi seperti para pasukan yang dipimpinnya. Tetapi bukan cuma itu. Waktu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, waktu Daud menjadi tenang, maka di ayat 7-8-nya 1 Samuel 30 dikatakan begini, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian dikatakan apa, saudara? Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Artinya Daud berdoa, ya, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, Tuhan berfirman kepadanya, dan Daud mendengar itu. Tuhan berkata, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, pada waktu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, hatinya jadi tenang. Sehingga dia tidak ikut-ikutan frustasi seperti pasukannya. Ya, selain itu, saudara, yang kedua, Daud bisa berdoa. Dia bisa bertanya kepada Tuhan. Dan karena hatinya tenang, maka Daud juga bisa mendengar jawaban Tuhan. Mendengar tuntunan Tuhan. Orang kalau hatinya nggak tenang, saudara, dia akan gusar. Pikirannya akan bingung, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, penuh dengan pikiran-pikiran, sehingga dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dia tidak bisa mendengar jawaban doa dari Tuhan. Tapi waktu seseorang hatinya tenang, maka dia bisa berdoa dan dia bisa mendengar jawaban Tuhan. Amin. Dan itulah yang akan membuat dia bisa melakukan hal yang terbaik untuk mengatasi masalahnya. Dan waktu Tuhan berkata, Tuhan mengizinkan Daud untuk mengejar orang Amalek. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, saudara, maka kita akan lihat bahwa Daud mengajak tentaranya, ya, untuk mengejar orang Amalek. Dan mereka berhasil mengejar orang Amalek. Bahkan mereka berhasil mengalahkan orang Amalek. Dan mereka berhasil membebaskan seluruh istri dari 600 pasukan Daud dan istri Daud sendiri dan anak-anak mereka. Sehingga mereka mendapatkan kembali apa yang diambil, termasuk harta kekayaan mereka yang dirampas orang Amalek. Sehingga sekali lagi
masalah besar apapun yang dialami, tapi waktu hati kita jadi tenang, maka kita bisa tetap memberikan respon yang baik. Sehingga hubungan dalam keluarga, dalam rumah tangga, hubungan dengan rekan-rekan kita tetap baik. Ya, dan waktu hati kita jadi tenang, kita bisa berdoa dan kita bisa mendengar jawaban dari Tuhan. Amin, saudara. Ini hal yang penting yang mau saya tekankan kepada kita semua. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Banyak orang mengatakan bukan tahun yang mudah, ya mungkin bisa terjadi, tetapi saudara, yang harus kita lakukan, kita harus tetap tenang menghadapi apapun. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang menciptakan segala sesuatu, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak terlihat. Dan Dia yang mengatur segala sesuatu, sehingga ada hidup bagi segala sesuatu yang diciptakannya. Ada kelangsungan hidup yang terus-menerus, ada kecukupan, ada keteraturan, bahkan sampai pada kekekalan. Dan waktu kita hidup dalam ketenangan dan ketentraman, saudara, maka kita akan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan saya berdoa, biar tahun 2023 kita menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan, bahkan sepanjang umur hidup kita. Amin, saudara. Ya, saya percaya seperti kita melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang 2022, maka kita juga akan melihat dan menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2023 yang sebentar lagi kita akan masuki. Nah, itu mari dengan tetap mengingat kebesaran Tuhan kita, biar kita hadapi, jalani tahun 2023 dengan tetap tenang, menguasai diri, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan menghadapi apapun, supaya kita bisa tetap berdoa dan menerima pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian yang terakhir, saudara, supaya jadi kekuatan, jadi rema bagi setiap kita. Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang bisa kita lihat maupun yang tidak terlihat. Dan Dia yang mengatur segala sesuatu, sehingga segala sesuatu bergerak di dalam Dia, dalam kesinambungan yang terus-menerus. Ada keteraturan, ada kecukupan segala apa yang diperlukan. Dan Dialah yang menyertai kita, saudara. Biarlah hati kita tetap percaya, tetap tenang, supaya kita bisa berdoa. Amen. Dan menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Mari yang percayanya
Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan Bapa. Terima kasih kami sudah mendengarkan, bahkan kami sudah menerima pesan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebab dengan tinggal tenang dan percaya Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan untuk tetap kami percaya dan kami tetap dapat berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memberkati gembala kami Pastor Erik yang sudah memberkati dengan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati beliau dengan penuh kasih dan anugerah-Mu, dengan kekuatan yang berlimpah-limpah, dengan hikmat dan anugerah yang Kau limpahkan di dalam kehidupannya. Tuhan, sertai kemanapun Bapak Gembala kami bersama dengan Ibu Desi Tuhan untuk melayani, dimanapun Tuhan disertai dengan tanda-tanda yang ajaib dan heran. Tuhan memberkati dengan segala apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan keluarganya. Sebab Engkau Allah Jehovah Jireh bagi gembala kami Pastor Erik dan Pastor Desi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada kata-kata yang dapat kami rangkaikan Tuhan, selain kami hanya mengucap syukur dan tetap percaya hanya kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk seluruh pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Bersama dengan gembala-gembala di 7 cabang dan wakilnya yang senantiasa selalu membimbing, menggembalakan kami umatnya Tuhan. Untuk terus dibawa kepadamu menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga saat ini berdoa dan kami bawa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan di PPL Majesty. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk kasih-Mu. Sepanjang tahun 2022 kami boleh melewatinya bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan setiap musim di dalam hidup kami percaya Tuhan ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang memegang setiap kehidupan jemaat-Mu. Kalau saat ini buat jemaat-Mu Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya kami semua sudah menerima kesembuhan ilahi yang dari Tuhan. Sebab kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah bekerja atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberkati seluruh umat-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Engkau bukakan jalan-jalan, yang dalam studi Tuhan Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Yang membutuhkan segala pertolongan dan pergumulan Tuhan, Engkau lah menjadi jawaban setiap doa-doa dari setiap jemaat-Mu. Kami percaya umat-Mu adalah umat yang layak di hadapan-Mu. Umat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, akan pengenalan akan Tuhan. Bahkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Di dalam memasuki tahun 2023, kami tetap percaya dan tinggal tenang di dalam Tuhan. Dan kami tetap berdoa dan berharap hanya kepada Engkau. Engkau yang menjadi tudung perlindungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami melepaskan terang kemuliaan Allah atas jemaat-Mu, seluruh umat-Mu di PPL Majesty Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2022. Untuk bangsa kami boleh terus bangkit, untuk bangsa kami terus boleh dimenangkan menjadi bangsa yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya tahun 2023 penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan akan lebih lagi. Bangsa Indonesia tetap maju di dalam Tuhan. Bangsa Indonesia tetap ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bangsa Indonesia tetap maju dalam segala aspek kehidupan. Sehingga masyarakatnya seluruhnya juga diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan sebentar kami menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu dari gembala kami Pastor Erik. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, buka hatimu untuk terima berkat Tuhan. Sepanjang tahun 2023, Tuhan memberkati dan melindungi engkau di segenap jalanmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memperbarui roh dan hatimu. Tuhan akan menjauhkan engkau dari hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Sehingga engkau akan melihat kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang umur hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak cucumu jadi keturunan ilahi yang perkasa di bumi ini. Diberkatilah segala pekerjaan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan memberikan engkau kekuatan kesehatan sehingga engkau menjadi berhasil dalam segala apa yang kau kerjakan dan kau usahakan. Dan kau berhasil dalam studimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah segala yang terbaik dari tempat maha tinggi. Segala berkat jasmani dan rohani yang terbaik yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus.
dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku lepaskan berkat ini, dan kita semua yang percaya menerimanya sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Bapak Saudara, dengan demikian ibadah tutup tahun kita sudah selesai. Saya mewakili semua rekan-rekan pekerja dan jemaat mengucapkan selamat tahun baru 2023. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi kita sepanjang tahun yang akan datang. Tuhan memberkati, sampai berjumpa dalam ibadah selanjutnya. Shalom.